Hai, aku rindu sama kamu. Tapi rindu ini bukan seperti rindu biasanya. Jika dulu pagi aku rindu, sorenya aku bisa berjumpa. Bahkan jika dulu aku rindu, aku bisa langsung mendengar suaramu. Walau mungkin hanya dari telepon genggam. Dulu, jika aku rindu, aku bisa memelukmu. Aku bisa merasakan hangatnya dirimu. Aku bisa langsung mengatakan bahwa aku merindukanmu. Sekarang, rindunya makin berat. Karena tak ada lagi jalan. Rindu yang aku jalani sekarang gak mudah. Bukan lagi sebuah pertemuan, bukan lagi sebuah pesan singkat, apalagi menanya kabar. Tapi terima kasih. Hidup yang aku lalui bersamamu sangat membuat aku bahagia. Denganmu, hidupku jauh lebih baik. Walau kini aku sendiri. Aku sendiri lagi. Tapi kau bukanlah akhir. Kamu adalah awal untuk aku menjadi diriku yang lebih baik. Selamat jalan rinduku. Terima kasih untuk segalanya. Adapun buku ini, yaitu buku 172 Days, Aku Ikhlas Tapi Aku Rindu. Ini adalah buku perdana beliau, yang mana buku ini lahir dari hati yang terdalam dan dari derai air mata. Betul ya? Luar biasa. Baik, mari kita kasih aplaus untuk Kazira. Baik. Tidak memperpanjang waktu karena waktu kita juga memang cukup terbatas. Saya ingin mempersilahkan Kak Zira ya untuk menjelaskan bagaimana asal muasalnya buku ini bisa sampai lahir dan kita terima seperti ini, dan di antara semua kisah yang sudah dituliskan di bukunya Kak Zira, bagian mana yang paling Kak Zira ingat dan paling memberi hikmah terbesar untuk kehidupan Kak Zira? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebenarnya hadir ke tempat ini itu cukup membuat aku emosional, karena ini adalah lokasi di mana aku sama Bang Amer itu berakad nikah, dan di sini adalah tempat kita resepsi pernikahan. Aku tepat di sini berdiri bareng Bang Amer. Jadi masuk ke ruangan sini sebenarnya tadi cukup bergetar hati, rindu sama sosoknya. Ya. Asal muasal menciptakan buku 172 hari ini, pertama dimulai karena rindu. Aku buka-buka galeri. Aku buka galeri di mana waktu itu galeri pernikahan aku. Di situ aku ingat-ingat momennya,
Dan aku biasa bercerita, aku biasa menulis, aku biasa curhat di buku tulisan. Awalnya seperti itu. Terus akhirnya muncullah ide untuk bikin sebuah curahan hati menjadi sebuah bentuk novel, kayak gitu. Tapi itu bukan awal. Aku menulis hal-hal yang bahagia itu bukan awal. Pertama itu di hari kedua Bang Amar wafat itu, aku di depan laptop, aku ngetik hari dimana pas Bang Amar wafat. Itu kalau di buku itu di bab hari terakhir, hari tanpamu. Selamat Jalan Sayang, di bab Selamat Jalan Sayang itu aku menceritakan momen sangat detail betapa rapuhnya aku pada saat itu. Aku sebutin di situ bagai seolah petir yang menyambar tubuh aku. Memang sedahsyat itu berita kematian Bang Amr yang disampaikan begitu lembut oleh dokter, tapi sangat membuat aku hancur berkeping-keping. Makanya aku menceritakan sangat detail karena aku ingin menyampaikan emosi aku lewat tulisan gitu. Terus akhirnya aku bercerita sama sahabat aku namanya Kak Jeluvina, dan dia adalah salah satu penulis buku hebat juga. Aku bercerita sama beliau dan aku mengirimkan skrip singkat itu. Niatnya aku pengen pakai ghostwriter. Dia yang menuliskan, aku yang bercerita. Niatnya seperti itu. Tapi Kak Jelovina langsung bilang gini, Zira, kamu itu tulisannya berkarakter. Kamu lanjutin aja sesuka kamu. Baru nanti kalau misalkan kamu merasa sudah nggak mampu, kirim ke aku, dia bilang gitu. Akhirnya aku mencoba untuk memulai. Akhirnya aku memulai buka galeri, aku menulis satu persatu. Makanya bab buku aku itu hari pertama, hari ke-10, hari ke-5, dan itu sesuai tanggal dan aku hitung tanggalnya, kayak gitu. Saat aku menulis, aku merasakan euforia yang lain. Aku merasa seneng ketika aku menulis cerita aku sama Bang Amr. Aku mulai mengingat-ingat lagi, aku mengetiknya sambil senyum, mengingat kelucuan-kelucuan Bang Amr, bagaimana cara beliau memperhatikan aku, kayak gitu. Tapi setelah aku baca lagi, aku baca ulang, biasanya kita habis misalkan udah 10 lembar, aku baca ulang, aku baru nangis di situ. Aku baru mengingat, aku pernah ya ada di momen itu, dan momen itu nggak bakalan terulang lagi sama beliau gitu. Hanya akan tersimpan di situ, dan aku bersyukur aku bisa memindahkan dari memori aku ke sebuah bentuk tulisan, dan dari tulisan aku kalian bisa lebih mengenal sosok Bang Amr di sisi versi yang aku lihat gitu, yang aku kenal gitu. Karena Bang Amr mungkin di sisi orang-orang adalah laki-laki yang funny, yang humble, yang baik ke semua orang, penyayang. Dan memang itu benar adanya, kayak gitu. Proses pembuatan buku aku, proses aku menulis skrip itu hanya sekitar 2 minggu. 2 minggu itu memang kehitung sangat cepat. Aku menulisnya cepat karena aku suka, healing aku di situ. Ketika aku menulis, aku merasakan kebahagiaan lain gitu. Karena aku bisa merecalling memori aku tentang hal-hal yang indah tentang dia, kayak gitu, tentang beliau, tentang Bang Amr. Proses pembuatan hanya 2 minggu. Setelah itu proses pencetakan, mungkin agak lama di proses pencetakan karena kita daftar ISBN dulu dan sebagainya seperti itu. Selama 2 minggu menulis buku itu cukup membuat aku bahagia, sekaligus sedih karena aku merasa
Karena sebenarnya yang ditulis di buku itu mungkin hanya 40% dari kebaikan Bang Amr gitu. Masih banyak hal yang nggak bisa aku kasih tahu, masih banyak sesuatu hal yang istimewa dari beliau gitu. Saking indahnya kadang aku suka bukan lupa, bingung mau menceritakan momen yang mana kayak gitu, karena walaupun singkat hanya 172 hari, kalau dibulanin mungkin cuman 5 bulan ya, 5 bulan lebih. Itu cukup membahagiakan. Momen dalam buku itu juga aku tidak menceritakan momen bahagia aja. Selamat datang Ustazah Oki, silakan untuk naik ke atas panggung. Lanjutkan. Masya Allah, kangen sama Jiranya. Gila, ketemu sama Kak Oki. Aku lagi bercerita ke Oki, bercerita bagaimana aku menyusun buku ini. Cukup membahagiakan ketika aku berhasil membuat buku ini, karena kan yang aku tulis di sini bukan hanya sekedar kisah cinta. Aku nulisin cara Bang Amr memperlakukan aku, cara Bang Amr mengajarkan aku tanpa menyakiti gitu. Bang Amr itu kalau ngajarin ke aku itu bukan nyuruh, bukan kayak, "Dek, lo tuh kayak gini-gini," bukan. Tapi beliau mencontohkan terlebih dahulu. Setelah itu baru akhirnya aku ada kemauan untuk mengikuti beliau. Benar-benar sosok imam ya. Sosok imam, karena beliau tidak memerintah tapi mencontohkan, baru aku mulai mengikuti kayak gitu. Beliau itu dulu sering banget ngajak aku ke halakoh subuh di atas. Jadi kita di hari pernikahan ketiga itu aku udah diajak halakoh subuh. Awalnya beliau duluan yang datang sendirian. Hari pertama, hari kedua beliau datang sendirian. Di hari ketiga baru beliau ngajak aku, "Dek, ibu-ibu pejuang subuh pengen ketemu sama adek," dia bilang gitu. "Ayo Dek, nggak apa-apa, kita seru kok, ibu-ibunya baik-baik." Akhirnya aku mana ikut. nih pejuang subuh, angkat tangan. Ibu-ibu pejuang subuh mana? Angkat tangannya, Masya Allah. Banyak juga tuh Iya. di depan juga. Jira merasakan kehangatan yang sungguh luar biasa bareng sama ibu-ibu pejuang subuh. Abis holakoh diajak sarapan bareng. Hari ini sarapan di rumah ibu ini, hari ini sarapan di rumah ibu ini. Bang Amr tiap pagi abis holakoh ngajak aku keliling Azikra. Banyak tetangga Azikra mengenalkan aku. Bang Amr dengan bangganya, istri Amr nih sekarang, Amr udah punya istri Amr cantik kan. Beliau selalu membanggakan aku di depan banyak orang, Masya Allah. Momen bahagia pada saat itu diperkenalkan sama keluarga Azikra, cukup indah, karena itu adalah momen aku sangat bahagia ketika sangat diperlakukan sebegitu istimewanya sama beliau kayak gitu. Momen-momen indah itu aku ceritakan di buku. Bagaimana kita halakoh subuh, bagaimana Bang Amr mengenalkan aku sama banyak jamaah kayak gitu. Cukup bahagia. Terus di buku itu juga aku menceritakan bagaimana Bang Amr melakukan dan melaksanakan. Jadi Bang Amr itu kan dapat ilmu dari Abi Arifin. Ya, betul. Dan Bang Amr itu melakukan juga gitu. Dan dengan begitu beliau dengan melakukan seperti itu, beliau juga akhirnya mencontoh dan membuat aku ingin mencontoh beliau. Salah satunya di buku itu aku bilang kalau Bang Amr adalah orang yang selalu menjaga wudunya. Masya Allah ya. Di setiap 20 menit sebelum azan beliau sudah wudu. Dan aku sekarang mencontoh beliau seperti itu gitu. Aku nanya waktu itu, "Bang, kenapa Bang wudunya jauh banget? Kan azannya masih lama." "Gak apa-apa Dek, kita nggak tahu umur, jadi ketika misalkan kita ada apa-apa
kita dalam keadaan suci, dia bilang gitu. Makanya dalam keadaan beliau sebelum masuk ruang ICU pun, beliau sudah berwudu, sudah membersihkan dirinya. Seolah-olah beliau sudah siap bertemu sama Allah. Gitu. Allah. Itu Luar biasa sekali ya, Masya Allah banget ya. Aku kalau ingat kematian Bang Amer dengan usia yang sangat muda, dan pada saat itu Bang Amer lagi vakum sosial media. Sudah 3 bulan Bang Amer vakum sosial media. Beliau lagi fokus-fokusnya untuk mencari ilmu. Dengan keadaan lagi fokus mencari ilmu, lagi tidak tergiur dengan duniawi, dan beliau sangat membahagiakan aku. Beliau memberikan banyak hadiah. Dalam buku aku ada bab hadiah hujan dan pantai. Itu adalah momen-momen ketika Bang Amer, itu 1 bulan sebelum Bang Amer wafat, beliau sudah membelikan banyak hadiah untuk orang-orang yang beliau kasihi, termasuk Mamah Yuni dikasih gelang. Mertua beliau, Umi aku juga dikasih suatu hal yang berharga, gelang juga. Lalu beliau ngasih hadiah ke aku sebuah rumah. Beliau sangat mempersiapkan itu. Seolah-olah beliau tahu waktu beliau nggak lama gitu. Beliau sempat berpamitan, bahkan beliau memvideo call guru-gurunya yang belum sempat beliau ketemui. Aku jadi saksi beliau, aku ngevideoin beliau ngasih video ke dosen-dosennya, ngasih video ke sahabat-sahabatnya. Beliau sempat berpamitan ke semua orang. Bisa nggak ya aku seperti itu? Setelah Bang Amer wafat dikebumikan, aku ngelihat banyak banget orang yang ingin menyentuh jasadnya, ingin mengantarkan beliau ke liang lahat. Banyak banget orang mendoakan beliau. Aku jadi berpikir, apakah nanti aku ketika wafat akan dicintai sebesar itu ya sama orang-orang? Apakah aku akan didoakan sebanyak itu? Insya Allah, insya Allah. Makanya aku sama sekali tidak menyalahi takdir bahwa aku akan ditinggal oleh Bang Amer dengan usia yang sangat muda. Tapi pada dasarnya aku manusia, aku punya emosi, dan ini yang aku benahi. Aku membenahi emosiku untuk bisa hidup ke depannya. Makanya aku menghargai rasa sedihku yang kemarin dengan membuat buku, membuat karya agar sedih aku nggak sia-sia. Kayak gitu. Toh yang buku aku tulis adalah sebuah kebaikan, rasa terima kasih aku kepada Bang Amer. Aku mengungkapkan banyak banget terima kasih aku. Makanya di akhir kalimat itu aku tulis, terima kasih Muhammadku, terima kasih karena engkau telah meminangku sebagai Khadijahmu. Karena Bang Amer adalah cover, memberikan aku cover yang indah. Aku terlihat berharga karena pernah bersanding dengan beliau. Bang Amer itu adalah hadiah. Makanya di lagu yang aku tulis, lagu yang aku nyanyikan berjudul Rakit, aku mengungkapkan betapa bahagianya aku bisa bertemu dengan beliau. Karena beliau adalah hadiah terindah. Allah itu memang sangat baik. Kakak aku, semua kita sama-sama anak perempuan yang kurang father figure, kurangnya kasih sayang ayah. Tapi aku mendapatkan Bang Amer sosok hangat. Aku bisa mengenal beliau, aku bisa merasakan hangatnya beliau, sesuatu hangat yang sangat aku mimpikan dan aku dapat dari Bang Amer gitu. Dan Bang Amer adalah hadiah.
Walaupun sekarang Bang Amr udah nggak ada gitu, tapi aku selalu percaya Allah itu baik. Mungkin akan ada hadiah lagi nanti. Allah sudah menyiapkan kayak gitu. Jadi aku sangat bersyukur pernah bersanding sama beliau, pernah terikat dalam sebuah pernikahan yang suci sama beliau. Di tempat ini ya, di tempat ini aku capek sama beliau karena berdiri senyum bersalaman sama semua jamaah. Tapi waktu hari itu adalah hari yang melelahkan. Tapi hari ini aku duduk di sini lagi dengan momen yang berbeda. Aku bersyukur pernah berdiri berdua sama beliau di sini. Hai, aku rindu sama kamu. Tapi rindu ini bukan seperti rindu biasanya. Jika dulu pagi aku rindu, sorenya aku bisa berjumpa. Bahkan jika dulu aku rindu, aku bisa langsung mendengar suaramu. Walau mungkin hanya dari telepon genggam. Dulu, jika aku rindu, aku bisa memelukmu. Aku bisa merasakan hangatnya dirimu. Aku bisa langsung mengatakan bahwa aku merindukanmu. Sekarang, rindunya makin berat. Karena tak ada lagi jalan. Rindu yang aku jalani sekarang gak mudah. Bukan lagi sebuah pertemuan, bukan lagi sebuah pesan singkat, apalagi menanya kabar. Tapi terima kasih. Hidup yang aku lalui bersamamu sangat membuat aku bahagia. Denganmu, hidupku jauh lebih baik. Walau kini aku sendiri lagi. Tapi kau bukanlah akhir. Kamu adalah awal untuk aku menjadi diriku yang lebih baik. Selamat jalan rinduku. Terima kasih untuk segalanya.